Shalom Airbakers. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita sekarang mau muji Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau datang sama Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau jadi anak-anak muda Tuhan yang bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Kita mau jadi anak muda yang enggak neko-neko sama dunia ini. Kita mau doa sama Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Makasih Bapa buat kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami Bapa. Makasih Bapa buat semalam Kau boleh lindungin kami selama kami istirahat. Sebentar kami akan memulai ya Bapa ibadah kami ya Bapa di hari ini ya Bapa. Kami datang ya Bapa dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan pikiran kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami selama ibadah ini walaupun kami ibadah secara online ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa Engkau hadir ya Bapa di tempat kami, di rumah kami ini ya Bapa. Biar ya Bapa kami boleh fokus sama Engkau dalam ibadah yang sebentar ini ya Bapa. Biar Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan melalui setiap apa pujian yang kami naikkan dengan setiap nanti firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mau nyerahin semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Kita mau jadi anak muda Tuhan yang gak neko-neko sama dunia ini. Kita mau jadi anak muda Tuhan yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin melakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Yesus adalah pilihan kita, amin. Kita gak boleh sia-siain setiap pengorbanan yang Dia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kau
kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa iman kita. Yes, bersyukur sama Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakmu. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti
bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku lihat nyata jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kita mau temukan jawaban. Temukan iman dalamku, setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Haleluya. Ku terima berkat-Mu Tuhan. Dengan imanku hidupku di dalam tangan-Mu. Dengan imanku kami temukan jawaban doaku dalam Kau berjalan di sampingku. Terima kasih. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah bergoyah-goyahkan sembah, ku puji, ku tinggikan. Haleluya, kami bersyukur. Ya teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membuka di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Kalau sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Doa kami Tuhan, tolong kami untuk kami bisa paham, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari-hari. Bagimulah segala pujian, bagimulah hormat dan kemuliaan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Ya teman-teman, saya percaya begini bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah hasil dari sebuah pilihan yang kita ambil atau hasil dari sebuah keputusan yang kita tetapkan. Kalau teman-teman hari ini mau beribadah atau tidak itu adalah sebuah keputusan, itu adalah pilihan. Kalau Dian dan teman-teman mau melayani atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Kalau Indra ditembak mendadak mau gantiin pelayanan mau atau tidak itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan, bahkan ketika kita memilih, kita tidak mau memilih pun, maka itu pun sebuah pilihan. Karena kita memilih untuk tidak memilih. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah sebuah keputusan atau pilihan yang kita ambil. Nah pagi hari ini, kami pengen sedikit berbagi buat kita bersama. Bagaimana pentingnya kita untuk kita membuat sebuah pilihan yang benar, membuat sebuah pilihan yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu pilihan untuk mengasihi Tuhan. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah ini adalah standar, ini adalah ukuran yang Tuhan pakai buat kita, standar dan ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang yang mengasihi Tuhan bukan karena orang itu rajin ke gereja. Orang yang mengasihi Tuhan bukan karena dia udah pelayanan lama banget, kemudian kita bisa bilang bahwa orang itu mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa berkata bahwa orang yang pelayanan di mimbar setiap minggu pun kemudian kita bisa katakan bahwa orang itu adalah mengasihi Tuhan. Bahkan orang yang berkhotbah sekalipun, kita nggak bisa katakan dan itu tidak bisa dijadikan ukuran bahwa orang itu mengasihi Tuhan. Nah Alkitab berkata dengan jelas, kalau kita perhatikan tadi, bahwa standar orang yang mengasihi Tuhan itu cuma dua. Pegang perintah Tuhan dan kemudian melakukannya. Kalau kita mau membuat pilihan dalam hidup kita untuk menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, maka standarnya jelas. Pegang perintah Tuhan dan kemudian lakukan perintah itu dengan setia. Apakah kita hanya memegang perintah Tuhan saja? Enggak, firman Tuhan berkata pegang perintah Tuhan dan lakukan itu setiap hari. Kita harus terbiasa untuk melatih diri kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kekuatan atau ciri dari orang yang mengasihi Tuhan, kekuatan atau ciri dari anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, itulah anak-anak muda yang terbiasa pegang perintah Tuhan dan kemudian hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Itu jelas. Orang-orang yang pegang dan lakukan firman Tuhan, dialah yang akan dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Karena berkhotbah pun itu tidak bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pelayanan setiap hari pun tidak bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita membagikan banyak hal yang kita punya buat orang lain itu tidak bisa membuktikan bahwa itu mengasihi Tuhan. Aturannya jelas. Pegang dan lakukan firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian maka itu artinya kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Nah kemudian kalau kita mengasihi Tuhan apa faedahnya? Kalau kemudian kita mengasihi Tuhan apa yang Tuhan janjikan buat kita? Yohanes pasal 14 ayat 21 tadi jelas mengatakan. Kalau kita mengasihi Tuhan pertama kita pun akan dikasihi oleh Bapa. Nah kalau kemudian Tuhan mengasihi kita sadari begini. Kalau Tuhan mengasihi kita maka yang untung siapa? Yang untung kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, kita diterima Tuhan, maka keuntungannya itu buat kita yang dikasihi Allah. Ketika Allah mengasihi kita itu artinya Tuhan membuka dirinya buat kita. Ketika Tuhan mengasihi kita itu artinya Tuhan menjamu kita dengan luar biasa. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kita itu artinya Tuhan memberikan semua yang terbaik dari yang Dia bisa berikan buat kita. Hanya buat kita. Dia berikan
hanya yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu dengan setengah hati. Atau begini, Dian punya pacar? Enggak. Kalau punya pacar, kira-kira kamu mau enggak kalau disayangi cuma setengah-setengah? Dikasihi setengah hati, disayangi setengah hati, mau? Kamu maunya kayak gimana? Sepenuh hati. Ketika kita punya seseorang yang kita anggap penting atau orang yang kita sayangi, kita cintai, maka kita berharap begini, orang itu mencintai dan mengasihi kita dengan sepenuhnya. Kita tidak pernah punya impian atau harapan sedikit pun bahwa orang itu akan mengasihi kita setengah hati. Kalau kemudian kita pun ingin orang mengasihi kita dengan sepenuh hati, maka sesuatu yang wajar kalau kemudian Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kalau orang yang mengasihi Tuhan, ciri-cirinya begini. Orang yang mengasihi Tuhan, itu dia pasti dekat dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti tidak sedang jauh atau menjauh dari Tuhan. Nah, mari coba bertanya. Apakah hari ini posisi kita ada sedang dekat atau sedang mendekat kepada Tuhan? Atau posisi kita hari ini sedang jauh bahkan semakin menjauh dari Tuhan? Dari situ saja kita sudah tahu. Apakah kita ini masuk kategori orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Ketika kita mengasihi Tuhan, bahkan kemudian dikatakan Tuhan akan mengasihi kita, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat atau pernah ngalamin kedatangan tamu itu penting banget buat kalian. Apalagi itu tamu datang dari jauh. Orang yang hebat, orang yang spesial buat kalian, kemudian dia datang ke Bandung dan dia singgah ke rumah kalian. Tentu kita akan melakukan jamuan. Apakah kemudian kita jamu cuman datang jauh-jauh dari Korea, kita jamu ke rumah kita cuman kita sediain air putih aja? Ketika seseorang datang ke rumah kita, orang yang begitu penting, orang yang spesial, orang yang sangat berarti buat kita. Ketika dia datang ke rumah kita, maka kita akan berusaha untuk jamu dia, sediakan yang terbaik yang kita punya buat orang yang kita kasih. Ketika dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, sadari begini, Tuhan itu menjamu kita, Tuhan itu membuka dirinya buat kita dan dia memberikan yang terbaik. Yang dia berikan itu hanya yang terbaik buat siapa? Buat kita yang mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kalau orang yang mengasihi Tuhan, maka orang itu gak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupnya. Kapan? Ketika orang itu mengasihi Tuhan. Kapan orang itu mengasihi Tuhan? Ketika dia pegang dan lakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa ketika orang-orang mengasihi Tuhan, maka Allah atau Bapa, kita akan dikasihi oleh Bapa. Itu artinya Tuhan akan membuat kita menjalani hidup ini sampai puas. Artinya begini, ada berkat, ada rahmat, ada banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah yang Tuhan sementara akan kerjakan dalam hidup kita. Sampai kita bisa berkata kita benar-benar puas menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Nah, tahukah kita bahwa hari-hari ini cuma ada 2 penyakit yang sulit disembuhkan? 1 loneliness, 2 emptiness. Penyakit yang sangat sulit disembuhkan hari ini, 1 itu orang yang merasa kesepian. 2 itu orang yang mengalami kekosongan di dalam. Kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus hal-hal narkoba dan banyak hal, free sex dan lain sebagainya. Seringkali akarnya dari sini, 1 kesepian, 2 kosong di dalam. Nah, dari awal Tuhan sebenarnya sudah bilang sama kita, kalau kita mengasihi Tuhan maka kita nggak akan pernah kesepian. Kalau kita mengasihi Tuhan maka kita nggak akan pernah ngalamin apa yang namanya kosong di dalam. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dan dia akan melimpahkan kasih-Nya itu sepenuhnya buat kita. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan dan menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan dalam hidup kita, maka hari ini begini, putuskan untuk mengasihi Tuhan. Putuskan untuk memegang perintah Tuhan.
dan putuskan untuk lakukan perintah Tuhan itu dalam hidup setiap hari. Itu satu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan atau Bapa itu akan mengasihi kita. Kedua, ketika kita mengasihi Tuhan, maka dikatakan begini kan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan bahasa aslinya itu empaniso. Dia membuka dirinya, dia menyingkapkan apa yang dia tahu kepada kita. Tahukah kita bahwa Tuhan gak pernah main rahasia dengan kita? Percayakah kita bahwa Tuhan gak pernah main sembunyi-sembunyi kepada kita? Segala sesuatu yang penting buat hidup kita, Tuhan pasti kasih tahu buat kita. Segala sesuatu yang penting buat masa depan kita, Tuhan itu pasti kasih tahu sama kita. Masalahnya, apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak? Apakah kita sedang berada dekat dengan Tuhan atau justru kita menjauh dari Tuhan? Itu masalahnya. Ketika kita dekat, maka dia akan terbuka sama kita. Ketika kita dekat, maka dia akan singkapkan apa yang menjadi rencananya buat hidupnya kita. Makanya dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Sesuatu dinyatakan itu karena sesuatu awalnya rahasia. Tetapi kenapa kemudian itu dinyatakan? Karena Tuhan tahu banget, Tuhan percaya banget sama kita. Nah, seharusnya hal-hal yang penting buat hidupnya kita, Tuhan itu pasti mau kasih tahu sama kita. Dia pasti kasih tahu sama kita. Artinya begini, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan nyatakan banyak hal kepada kita. Dengan Tuhan menyatakannya kepada kita, maka kita akan dipermudah untuk menjalani hidup kita setiap hari. Kita akan dipermudah untuk kita akan dipermudah atau ditolong untuk kita membuat keputusan-keputusan, kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kita akan dipermudah kapan? Ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Dia akan nyatakan semuanya buat kita. Kecil kemungkinan kita akan salah dalam membuat keputusan ketika kita mengasihi Tuhan. Kita akan dituntun dalam hidup kita untuk kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Nah, karena itu kami berharap yuk kita sama-sama ambil keputusan dalam hidup kita hari ini untuk kita mengasihi Tuhan. Ambil keputusan untuk kita pegang dan lakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Sadarilah begini, sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, secerdas-cerdasnya kita, sekaya-kayanya kita, dan sekuat-kuatnya kita, gak ada seorang pun di antara kita yang tahu akan hari depan kita. Gak ada satu orang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi dalam buat hidup kita dalam 1 jam ke depan. Bahkan mungkin 5 menit, bahkan mungkin 10 detik di depan pun. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Karena itu putuskan untuk mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rencananya, tujuannya, jalan-jalannya kepada kita. Itu sebabnya begini, buat siapapun yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu dapat yang terbaik dalam hidupnya. Dia akan selalu bisa memutuskan hal-hal yang penting dalam hidupnya dengan keputusan-keputusan yang benar. Nah, cuman hari-hari ini begini. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang yang sedang berusaha mencari dan mengejar misalnya atau pembicara-pembicara yang hebat. Pembicara-pembicara yang hebat, pembicara-pembicara yang beken yang kita anggap punya karunia-karunia luar biasa. Atau enggak, pernah enggak kita misalnya berkata atau misalnya kita pernah dengar orang yang bilang, tolong dong nubuatin gua dong. Datang ke seorang pendeta dan kemudian berkata, Pak tolong doakan saya, tolong nubuatkan buat saya. Buat Kak Dwi begini, ketika kita datang kepada seorang pendeta, dalam tanda kutip dia hanyalah manusia, dan kemudian kita berkata tolong dong Pak nubuatin tentang saya. Satu hal yang Kak Dwi garis bawahi,
sebenarnya kita ini tidak sedang mengasihi Tuhan. Dari ayat yang kita baca, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan dikatakan Tuhan akan menyatakan segalanya buat kita. Dia akan menyatakan segala sesuatunya buat kita. Jadi yang tahu tentang hidup kita bukan pendeta. Yang tahu tentang hidup kita hanyalah Tuhan. Salah kalau kemudian kita kejar pendeta dan kita bertanya kepadanya, tolong kasih tahu apa tujuan hidup saya. Tolong tanyain sama Tuhan. What? Kita yang harus tanya. Kalau itu yang terjadi, maka satu hal yang pasti, kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Kalau kemudian ada pendeta datang kepada kita dan menubuatkan kepada kita, karena Kak Dwi berani bilang Kak Dwi menjadi hamba Tuhan hari ini pun, karena sejak dari SMA sudah ada beberapa pendeta yang kemudian menubuatkan Kak Dwi, suatu hari nanti kamu akan jadi hamba Tuhan. Tapi kalaupun kemudian ada orang atau hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu buat kita, nubuatan itu harus begini. Satu, harus diuji. Yang kedua, nubuatan itu fungsinya hanya untuk meneguhkan. Hanya untuk meneguhkan. Kehadiran orang itu hanya untuk meneguhkan kita. Nah, seharusnya yang kita kejar, seharusnya yang kita cari itu adalah Tuhannya, bukan manusianya. Nah, hari ini coba kita bertanya begini. Apakah kira-kira Tuhan mendapati kita ini sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan atau enggak? Standarnya jelas. Pegang perintah Tuhan dan kemudian lakukan perintah itu setiap hari. Nah, dari dua standar itu, kira-kira hari ini kita ini masuk kategori orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Paulus pernah berkata di 1 Korintus pasal yang kedua kan, yang dikatakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tahukah kalian bahwa apa yang dimaksudkan dengan semua itu? Kita sering pakai ayat itu untuk berkata bahwa apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan, selalu kita kaitkan semua itu dengan berkat. Tapi tahukah bahwa ayat itu bicara soal hikmat? Hikmat itu tersembunyi, hikmat itu rahasia. Di ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata begini, hikmat itu tersembunyi tapi kami nyatakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tersembunyi dinyatakan kalau enggak Tuhan sendiri yang kemudian menyatakannya? Makanya pas kalau kemudian tadi di Yohanes pasal 14 ayat 21. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya kepada kita. Dalam pelayanannya Paulus ada banyak hal-hal yang rahasia yang kemudian Tuhan singkapkan lewat hidupnya. Dan itu adalah hikmat. Nah, dalam hidup kita yang penuh dengan banyak pilihan, maka yang kita butuhkan hari ini adalah hikmat. Buat kita anak-anak muda, kita butuh hikmat untuk kita bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup ini. Jangan pakai ayat itu untuk berkata, kalau hari ini saya naik angkot, tahun depan saya naik mobil. Sebentar. Jangan pakai ayat itu untuk berkata, kalau hari ini saya cuman punya sepeda motor, tahun depan saya punya mobil. Kalau hari ini saya ngekos, tahun depan saya akan punya rumah sendiri. Jangan pakai ayat itu untuk lakukan sesuatu. Hal-hal yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, mata kita ini kan begini sebenarnya yang Paulus mau sampaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka mata kita ini akan melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka telinga kita ini akan dengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka hati kita ini akan menemukan apa yang orang lain tidak bisa temukan. Apa itu? Hikmat. Makanya putuskan untuk mengasihi Tuhan, supaya Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan segala sesuatunya yang penting buat hidupmu dan masa depanmu hari ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari sikap hati yang mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu? 1, pegang. 2, lakukan. Banyak hal sebenarnya dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita.
Kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya orang itu melihat kita itu punya hidup itu kualitasnya kayak kualitas hidupnya Kristus. Bobotnya Kristus itu seharusnya menetap dalam dirinya kita. Nah, kalau hidupnya Kristus itu, kualitas Kristus itu ada pada kita, kita ini akan jadi orang yang semakin kenal Tuhan, dan hidup kita ini akan menjadi hidup yang semakin mulia. Orang di luar sana, orang yang tidak kenal Tuhan, itu akan dipermudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu pertimbangkan dan renungkan. Apakah hari ini kita terbukti konsisten mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, yang kedua, yang terakhir kami mau bagikan, Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan apa? Bencilah kejahatan. Dia, Tuhan yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kalau kita mengasihi Tuhan, jelas kita akan pegang perintah Tuhan dan kita akan lakukan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jelas artinya kita akan membenci kejahatan. Pemazmur bilang begini, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu menjadi penjaga nyawa mereka. Jadi pertanyaan sederhana, kalau kita sayang nyawa kita, kalau kita sayang hidup kita, putuskan untuk mengasihi Tuhan, putuskan untuk membenci kejahatan. Bahkan dari bahasa aslinya, kejahatan itu menjadi musuh kita itu bukan hanya buat kita, tapi jadi musuh bebuyutan sampai turun-temurun. Kejahatan itu seharusnya menjadi musuh kita turun-temurun. Kebenaran itu seharusnya menjadi sahabat kita turun-temurun. Mengasihi Tuhan itu harusnya menjadi nilai kita turun-temurun. Standar yang Tuhan pakai jelas. Siapapun yang mengasihi Tuhan, siapapun yang pegang perintah Tuhan, siapapun yang membenci kejahatan, Alkitab bilang begini, Tuhan yang kasih garansi, Tuhan yang akan jaga nyawa mereka. Tuhan yang akan jaga nyawa mereka, itu garansinya Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita. Berani ndak buat pilihan? Buat garis yang tegas, buat garis yang lurus. Buat keputusan yang tegas, buat keputusan dan sikap yang jelas. Mau mengasihi Tuhan atau ndak usah mengasihi Tuhan sama sekali? Mau serius dengan Tuhan atau nggak usah serius sama sekali? Kita nggak bisa suam-suam kuku. Kisah jemaat di Efesus. Mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Kisah jemaat di Laodikia. Mereka menjadi suam-suam kuku. Dan Tuhan bilang apa? Aku muntah. Putuskan untuk kita membenci kejahatan. Ambil keputusan yang tegas, ambil keputusan yang jelas dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang mengasihi Tuhan sambil kita menjadi orang yang sombong. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan sambil kita menindas orang lain. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan sambil menipu orang lain. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan sambil kita menggunjingkan orang lain. Sadari bahwa kita ada di akhir zaman. Dunia sedang berusaha membuat kita jatuh. Dunia sedang berusaha menyeret kita jauh dari Tuhan. Karena itu keputusan kita hari ini. Apakah kita mau mengasihi Tuhan atau tidak? Iblis dan dunia ini sedang berusaha melemahkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. So putuskan. Apakah kita akan mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan atau tidak? Putuskan untuk kita mengasihi Tuhan atau tidak sama sekali. Amin. Yuk kita berdoa. Kami berdoa Tuhan memohon anugerah-Mu. Setelah pagi hari ini kami sama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa standar orang yang mengasihi Tuhan
itu dia adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Standar orang yang mengasihi Tuhan adalah membenci kejahatan. Roh Kudus, kami minta tolong, mampukan kami dalam hidup kami setiap hari. Kami sadar sementara kami hidup dalam dunia yang berusaha melemahkan nilai-nilai kebenaran dalam diri kami. Kami sadar bahwa kami sementara ada dalam situasi zaman yang berusaha membuat nilai-nilai kebenaran itu hilang dari hidup kami. Kami tahu dunia sedang berusaha menjatuhkan kami. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan dan kami minta tolong. Mampukan kami untuk kami berdiri teguh. Mampukan kami sepanjang nafas itu ada dalam hidup kami. Sepanjang kaki kami masih berpijak di atas bumi ini. Kami mau tetap mengasihi Tuhan. Kami mau pegang perintah Tuhan. Kami mau lakukan firman Tuhan. Dan kami mau benci kejahatan itu seumur hidup kami. Bahkan turun-temurun. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Kau menolong setiap kami. Untuk kami bisa semakin mengerti apa yang Tuhan ajar kepada kami. Tolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Supaya di akhir hidup kami nanti, Tuhan mendapati kami bahwa kami adalah orang-orang yang terbukti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke guys, itu dia firman Tuhan hari ini. Kita mau jadi anak-anak muda Tuhan yang bisa memilih dan bertanggung jawab atas setiap pilihan kita. Ibadah hari ini cukup sekian. Kita mau akhiri ibadah ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye, happy Sunday.